Oke, baik, puji nama Tuhan, shalom. Perkenalkan nama saya Grindi Petrus Don, mahasiswa swasta Kupang semester 6, prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mata kuliah neurotologi yang membahas tentang otak dan lain sebagainya dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang ketujuh. Oke, langsung saja kita masuk dalam kelompok 1. Jadi dalam kelompok 1 kita akan membahas tentang otak dan kejatuhan manusia dan keselamatan. Otak manusia terdiri dari sekitar 72-78% air, 10-12% protein, dan 8-10% lemak. Jadi otak bekerja secara non-stop walaupun kita sedang tertidur atau sedang beristirahat. Walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh, otak ternyata mengonsumsi sekitar 20% dari suplai oksigen, yaitu dengan banyaknya 20%. Terus dari kalori yang kita butuhkan hanya 20%. Jadi sebagai pusat berpikir, otak manusia terstruktur seperti bisa dibilang struktur cerebral cortexnya terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri, yang diantara keduanya disambung oleh corpus callosum. Jadi bisa kita bilang dengan atau kita sebut dengan otak kiri atau otak kanan. Oke, berikut. Jadi belahan otak yang disebut otak kanan, seperti yang sudah saya bilang tadi, menguasai belahan kiri anggota tubuh manusia, dan sebaliknya belahan otak kiri menguasai belahan kanan anggota tubuh manusia. Jadi kita harus ketahui bahwa ternyata otak kanan juga memiliki kelebihan seperti bisa mendominasi pemain musik, mendominasi seniman, dan lain sebagainya. Jadi otak kanan berfungsi lebih dominan dibandingkan otak kiri. Jadi lebih banyak kelebihan, contohnya bakat, kesenangan dan lain sebagainya diproses oleh otak kanan. Seperti seorang pemusik, seniman, dan juga seorang pengusaha. Oke, berikut kita akan membahas tentang otak kiri. Jadi, belahan otak kiri terutama berfungsi untuk berpikir rasional atau seseorang yang berpikir kritis atau berpikir menyeluruh. Jadi, bisa juga orang yang analitis, sekuensial, linear, dan juga saintifik. Seperti untuk belajar membaca, berbahasa, berhitung, spesial, metaforik, dengan lebih menyerap konsep matematika. Jadi kebanyakan yang orang-orang contohnya fisika, matematika, dan lain sebagainya, itu lebih menggunakan atau dominan menggunakan otak kiri. Karena otak kiri dominan dimiliki oleh orang-orang yang kritis dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan lebih untuk kita bisa menyeimbangkan otak kiri dan kanan, kita harus benar-benar memiliki yang namanya kemelesetan berpikir, atau yang biasa orang sebut adalah mind blank, atau meleset dalam berpikir. Jadi untuk kita bisa mendominasi kedua-duanya, kita harus bisa mengerti mana otak kiri dan otak kanan. Contohnya ketika kita sedang bermain musik, yang berfungsi bukanlah otak kiri, karena otak kiri hanya membuat seseorang untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Tetapi otak kanan membuat seseorang bisa merasakan lebih dalam irama yang dilakukan, dan seperti melukis juga. Seseorang bisa menggunakan perasaannya melalui pikirannya untuk bisa menciptakan suatu gambar yang sinematik atau yang lain, yang estetik dan lain sebagainya. Berikut kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang mengenal otak manusia, sejarah dan pengertian neuroteologi. Jadi, belahan otak kanan lebih bersifat lateral atau menyamping dan berfungsi divergent. Oke. Dengan memberikan banyak lebih dari satu kemungkinan jawaban, sedangkan belahan otak kiri lebih bersifat analitis logik atau
bisa dibilang lebih bersifat mendalam atau apa namanya, seseorang yang kritis atau memecahkan sebuah masalah dengan cara yang benar-benar akurat. Jadi dengan itu juga seseorang bisa, analitis logik, konvergen, dan algoritmiknya, bekerja. Jadi cara berpikir merupakan ekspresi atau cerminan dari belahan otak itu. Jadi proses kerja otak dan dalam menerima sebuah informasi dan mengolahnya dan juga mempresentasikan informasi tersimpul dalam cara seseorang merespon stimulus atau merespon cara dia dalam mengembangkan otaknya dengan menghadapi tugas atau menyelesaikan masalah. Berikut, jadi pada masa kuno, pemahaman tentang otak seringkali dikaitkan dengan pandangan spiritual atau misalnya seperti perbedaan peradaban Mesir kuno memandang hati sebagai pusat pikiran dan jiwa. Jadi sementara otak dianggap tidak penting. Mengapa demikian? Karena ini mulai berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada zaman Yunani kuno. Bagaimana Hippocrates dan juga Aristoteles, lain sebagainya juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi seorang dokter Yunani adalah salah satu yang pertama menghubungkan otak dengan pikiran dan perilaku manusia adalah Hippocrates. Dan juga ada juga sebagian muridnya dan juga teman-teman lainnya bagaimana mereka menemukan ilmu pengetahuan itu pada zaman Yunani kuno. Jadi dengan kita memahami bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu ditemukan dari orang-orang pada zaman Yunani kuno. Jadi seperti itu dalam pembahasan otak dan sejarah dan juga pengertian neuroteologi. Jadi memang sejarah sangat penting karena bagaimana kita bisa mengetahui cara kita mengkonsumsi ilmu. Yang ketiga kita akan membahas tentang tatanan Allah dalam otak manusia. Jika kita melihat keteraturan di bumi dan alam semesta seperti susunan planet-planet di tata surya, di mana bumi adalah salah satunya, jadi bersama-sama beredar mengelilingi matahari, siklus musim yang datang silih berganti, siklus kehidupan manusia yang lahir sampai meninggal, maka kita dapat menangkap Allah sang pencipta alam semesta ini pasti memiliki tatanan. Apa itu tatanan? Jadi kita harus ketahui juga bahwa tatanan itu adalah sesuatu yang ditetapkan Tuhan, yang diciptakan Tuhan tanpa atau tidak bisa digantikan dengan apapun dan oleh siapapun selain Allah itu sendiri. Bahkan Allah sendiri pun tidak bisa melanggar tatanannya. Jadi Allah membuat segala sesuatu pada mulanya berjalan secara teratur seperti yang tersirat dalam Kejadian 1 ayat 31 berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Oke, berikut. Manusia sebagai puncak penciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir. Bagaimana seperti yang sudah firman katakan, bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah, atau bisa kita bilang selen dan demut, atau serupa dan segambar dengan Tuhan. Bagaimana manusia segambar dan cara berpikir pun seperti Tuhan. Jadi manusia juga memiliki kreativitas dan inovasi yang sudah Allah ciptakan dan kehendak bebas. Jadi kita manusia diciptakan dengan unik, bagaimana kita bisa memiliki perasaan, pikiran, pandangan, pilihan, dan lain sebagainya. Dan juga kita memiliki kehendak bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita sendiri. Jadi seharusnya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa berproses menjadi manusia yang kedewasaan rohaninya sempurna. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa seperti Allah sendiri. Bagaimana Allah menghormati Bapaknya, melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Jadi mereka dapat mencapai tujuan penciptaannya yaitu menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Apa itu berkodrat ilahi? Manusia yang benar-benar hidup seperti Tuhan hidup. Jadi manusia ilahi adalah manusia yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah sehingga dapat melakukan kehendak Allah dengan tepat atau bisa kita bilang holistik atau menyeluruh. Jadi pikiran dan perasaan yang dibangun oleh pengenalan akan Allah yang benar adalah bagaimana kita bisa menentukan cara kita berpikir. Karena pikiran yang benar, pikiran yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Jadi
Jika terjadi kekacauan di bumi atas alam dan kehidupan manusia, semua itu akibat dari manusia yang tidak mau tunduk pada tatanan Allah dan tatanan rohani yang telah ditetapkan Allah. Jadi Hawa telah melanggar tatanan tersebut. Jadi kita ketahui bahwa di saat Hawa sudah melanggar, itu sudah menjadi satu contoh yang tidak baik. Jadi itu sudah menjadi satu contoh bagaimana kita melanggar tatanan rohani atau tatanan Allah itu sendiri. Jadi karena Hawa melanggar tatanan Allah dengan mengabaikan perintah yang Allah sudah tetapkan, ia tidak menghormati Allah. Karena begitu bisa kita sebut bahwa ia sudah melanggar dan tidak mau taat lagi dengan Allah, sehingga ia tidak melakukan perintah Allah. Kelompok 4, integrasi otak dan teologi. Otak adalah pusat kehidupan kita. Otak merupakan salah satu bagian terpenting di dalam tubuh kita. Manusia ada dua fungsi utama otak, yaitu pertama menjadi koordinator berbagai fungsi. Yang kedua, organ lainnya di dalam tubuh. Dalam hal ini otak bekerja sama dengan berbagai sistem saraf. Jadi yang kedua adalah otak menampung ingatan yang menata hidup manusia, mulai dari soal ciri kepribadiannya sampai dengan pola komunikasinya dan juga dengan lingkungannya. Jadi otak manusia adalah pusat kendali utama tubuh yang bertanggung jawab atas semua aktivitas, mulai dari gerakan fisik hingga proses berpikir, emosi, kesadaran spiritual, pilihan, dan lain sebagainya. Itu juga ditentukan oleh otak juga. Otak memiliki fungsi di sana juga. Karena ketika seseorang memilih, ia juga harus berpikir, kira-kira apa yang dipilihnya benar atau tidak, itu ditentukan oleh pikirannya. Dan hatinya lah yang mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang dipikirkannya benar, maka hati mengambil kesimpulan untuk ia benar-benar memilih. Jadi berikut, apakah Alkitab memuat kisah di mana otak turut bekerja secara signifikan, meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut istilah otak? Banyak kisah yang menunjukkan bagaimana pemikiran, refleksi, dan pengalaman spiritual seseorang berhubungan dengan kerja otak. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, pembaruan budi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat ini berbicara tentang transformasi pola pikir yang dalam ilmu saraf dapat dikaitkan dengan neuroplastisitas. Jadi teman-teman, sedikit membagi pengalaman. Saya pernah membaca sebuah buku Yunani. Di situ mengatakan bahwa perubahan ditentukan oleh pikiran. Jadi bagaimana, walaupun itu belum akurat, tapi cukup menolong, karena bagaimana seseorang dalam mengubah cara berpikirnya. Kalau ia berpikir bahwa hidupnya hanya sementara dan seluruh hidupnya harus ia persembahkan pada Tuhan, pasti ia menentukan cara hidupnya yang benar. Dan ketika ia berpikir bahwa hidupnya hanya untuk kesenangan, heaven, buang-buang uang dan lain sebagainya, hanya untuk menjadi seorang yang kaya, miliarder dan lain sebagainya, pasti kehidupannya hanya ia targetkan kepada apa yang ia kejar. Jadi bagaimana kita berpikir itu juga menentukan pembaruan budi kita, seperti yang sudah dikatakan oleh ayat ini. Jadi kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Jadi bisa kita lihat di Daniel 1 ayat yang ke-17. Di situ hikmat dan pemahaman kepada keempat orang muda itu adalah Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang segala penglihatan dan mimpi. Dalam konteks ilmu otak, ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijaksanaan melibatkan fungsi kognitif yang kompleks dalam otak, terutama di lobus frontal dan sistem memori. Jadi lobus frontal dan sistem memori itu menyimpan bagaimana kita mengingat masa lalu dan lain sebagainya yang sudah pernah kita lakukan dan pernah kita lihat. Berikut kelompok 5 membahas tentang, ini pembahasan yang unik dan sangat luar biasa. Bagaimana kita akan membahas di kelompok 5 ini otak dan kasih.
Otak dan kasih adalah dua hal yang sangat berbeda secara sifat, namun saling berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Otak adalah pusat pengendali tubuh manusia yang berperan dalam segala proses berpikir, merasakan, mengingat, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Mengatur gerakan melalui otak, manusia mampu berpikir secara rasional atau berpikir secara uh, berpikir secara mendalam, berpikir menyeluruh, luas cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan otak juga kita bisa menganalisis situasi, memahami konsep, dan juga kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi otak juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai emosi, termasuk kasih. Walaupun kasih sering dianggap sebagai sesuatu yang lahir dari hati atau perasaan, sebenarnya pengalaman kasih juga diproses di otak. Ketika seseorang merasakan kasih, baik menerima maupun memberi, ada bagian-bagian tertentu dalam otak yang aktif, seperti sistem limbik yang berperan dalam pengaturan emosi dan keterikatan sosial. Berikut kita langsung saja di kelompok 6 atau kelompok yang terakhir. Jadi otak adalah organ utama manusia untuk menjaga keseimbangan fisik dan psikis atau cara seseorang memandang, berpikir, dan lain sebagainya. Jadi manusia mulai dari uh, tahap perkembangan dalam kandungan atau bisa disebut bayi, kanak-kanak, remaja, sampai usia dewasa dan lansia. Otak menuntut manusia untuk berperilaku positif dan negatif. Otak akan berfungsi positif dalam suasana lingkungan yang positif dan sebaliknya akan berkembang negatif dalam lingkungan yang negatif. Buat otak bayi yang baru lahir beratnya sekitar 370 gram. Kemudian pada usia 3 tahun berat otak akan berkembang 70% dari otak orang dewasa sekitar 1,2 kg sampai 1,4 kg atau bisa sampai 3 pon. Jadi otak merupakan salah satu organ terbesar dan terkompleks dalam tubuh manusia. Jadi bayangkan saja teman-teman, orang yang satu uh, organ yang satu ini terdiri dari 1000 miliar lebih sel saraf yang saling berkaitan untuk menghubungkan otak dan seluruh tubuh. Otak terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Otak adalah bagian terpenting dalam tatanan tubuh manusia. Otak memiliki peran untuk mengatur seluruh sistem saraf baik di tubuh manusia sebagai pusat kendali tubuh yang menyusun sistem saraf pusat. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita harus mengetahui bahwa setiap manusia memiliki otak 100%. Tetapi yang dipakai hanyalah 10% dari 100%. Ketika kita bisa berpikir seperti Tuhan yang memakai 100%, maka kita bisa mengendalikan segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi teman-teman, marilah kita memakai otak kita untuk mengaitkan dengan firman, kebaikan, kebenaran, kasih, lain sebagainya, pertobatan, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Marilah kita berpikir sesuatu yang baik, yang benar, yang bisa mendukung perubahan hidup kita. Terima kasih, shalom.